Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo warga senior, kita sering banget kan terlalu santai sama angka. Tensi naik sedikit, dianggap biasa saja. Bener nggak sih? Bener nggak? Padahal justru dari angka-angka yang sedikit itu, masalah besar baru dimulai. Narasumber kita hari ini, Bapak Ahmad Taufik, awalnya melihat tensinya hanya naik sedikit lah dari batas normal. Masih terbilang aman menurutnya. Lalu lama-kelamaan semakin naik dan naik. Sampai suatu hari sisi kiri tubuhnya tiba-tiba nggak bisa gerak. Saat diperiksa ke rumah sakit, ternyata serangan stroke. Aduh. Tapi sekarang beliau sudah ubah cara hidupnya. Rutin cek kesehatan, jaga makan, dan tetap aktif bergerak agar pemulihannya maksimal. Hal sesederhana itu, tapi beliau konsisten menjalankannya. Buat warga senior, para pensiunan, jangan pernah lupa, justru masalah kesehatan datang secara tiba-tiba. Ia kerap datang dari hal kecil yang kita abaikan. Maka dari itu, jangan tunggu sampai tubuh berhenti memberi toleransi. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Aditya Herpavi. Ya, terima kasih kepada rekan saya Teguh Cahyana. Pemirsa, apa yang disampaikan tadi menjadi pengingat kita semua ya. Bahwa tensi darah naik sedikit dianggap biasa saja. Padahal justru dari angka-angka yang sedikit itu masalah besar bisa dimulai. Pemirsa, hari ini bersama kita sudah hadir dua orang praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga Mas Yohanes. Dan tentunya seorang narasumber yang hadir di sini mau bercerita seputar kesehatannya yang meningkat berkat pakai laser. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut pemirsa, mari kita simak info sehat berikut ini. Pemirsa Go Healthy, berikut adalah info sehat bagi Anda. Konsumsi obat tensi tanpa saran dokter bisa berbahaya. Pemirsa, konsumsi obat tensi tanpa saran dari dokter itu berbahaya. Obat tensi tujuannya adalah untuk mengendalikan tekanan darah Anda. Dan ini sifatnya personal karena sesuai dengan hasil pemeriksaan Anda, tensinya seberapa, kemudian usianya berapa, kemudian apakah ada penyakit-penyakit lain seperti diabetes, kolesterol, atau asam urat. Jadi ketika Anda mau konsumsi obat tensi ini harus konsultasi dengan dokter. Karena dampaknya ini sangat berbahaya apabila Anda konsumsi tanpa saran dari dokter. Contoh yang bisa terjadi apabila Anda konsumsi obat tensi tidak saran dari dokter. Yang pertama adalah tensinya tidak turun dengan konsumsi obat. Apabila tensinya tidak turun, maka komplikasi bisa terjadi. Kemudian yang kedua, tensinya turun secara drastis dan ini juga berdampak buruk pada kesehatan tubuh Anda. Yang ketiga, bisa terjadi interaksi dengan obat lain yang Anda konsumsi sebelumnya. Jadi mulai dari sekarang nih pemirsa, apabila Anda mau konsumsi obat tensi harus konsultasi dulu dengan dokter karena dokter akan menentukan jenis obat dan dosis obat yang tepat sesuai dengan penyakit dan hasil pemeriksaan Anda. Dan sekarang saya ingin menyapa narasumber kita yang sudah hadir di sebelah saya, ada Bapak Ahmad Taufik. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Ahmad,
terlihat sudah lebih bugar saat ini ya. Iya. Pak Ahmad pemirsa, dulu sempat mengalami serangan stroke, betul ya Pak ya? Betul. Nah, apa yang barusan disampaikan sama Mas Boyke, apakah relate atau berhubungan dengan pengalaman dari Mas Ahmad? Iya, betul sekali. Mengalami hal serupa juga ya Pak Iya, ya? benar. Sekarang boleh bercerita nih Mas Ahmad. Saat itu kejadiannya kapan dan sedang apa? Kok bisa sampai terserang stroke? Jadi kejadiannya di tanggal 1 April 2024 itu di jam setengah 4 pagi. Itu saya habis makan sahur, tiba-tiba tangan sama kaki yang sebelah kiri itu terjadi lemas ya. Jadi tiba-tiba terjadi lemas. Dan setelah dari dapur saya menuju ke ruang tamu, di situ saya rebahan. Dan di situ sempat dipijit ya. Dan karena kondisinya saya kurang nyaman, saya mencoba untuk bangun. Tapi saya sudah tidak sadar kalau tangan saya yang sebelah kiri ini sudah terjadi lemas ya. Jadi di situ saya sempat menyangka seperti ini, terus tiba-tiba langsung jatuh. Apakah Mas Ahmad sudah sadar kalau itu adalah stroke yang menyerang Anda? Jadi saya sadarnya itu pas waktu sudah terbentur, nah itu tiba-tiba yang bibir sebelah kiri ini terjadi mencong, sama tangan yang sebelah kiri ini langsung turun. Lemes, langsung lemes. Jadi turun ke bawah. Lalu tindakan apa yang dilakukan? Saat itu ada istri di rumah? Ada. Jadi pas waktu kejadian itu langsung diburu-buru dibawa ke rumah sakit. Itu dinyatakan stroke-nya itu stroke sumbatan atau pecah pembuluh darah? Stroke pecah pembuluh darah. Tensinya berapa? Tensinya 190. Waduh. Nah, kalau ngomongin masalah tensi, berarti Mas Ahmad ini punya riwayat tensi tinggi ya dari dulu? Iya, memang Sejak ada usia riwayat. berapa terkena hipertensi ini? Kalau hipertensi itu di atas usia 30 tahunan. 30 tahun di sudah atas, terkena hipertensi? Rata-rata Rata-rata berapa tensinya? Kalau rata-rata dulu sampai 170, bahkan dulu pas waktu zamannya COVID itu nyampe 200-an pernah. Tapi pernah diobati, dikasih obat oleh dokter? Enggak? Saya paling konsumsi yang obat tensi yang 5 mg yang itu obat Beli sendiri? beli Nah, sendiri. ya. Sama herbal seperti sayur labu siam itu saya konsumsi. Oh, iya. Selain tensi yang tinggi, Mas Ahmad ada hasil pemeriksaan apa lagi yang tinggi? Saya sih tahunya pas habis kejadian, Iya. nah di situ kan ada pengecekan, Iya. di situ yang tinggi itu dari tensi sama kolesterol. Berapa kolesterol yang paling tinggi, Mas? Kolesterolnya itu sampai 255 kalau Waduh. kolesterol totalnya itu. Emang makan apa Pak Ahmad selama ini? Senangnya kan sayur yang bersantan itu. Bersantan. Sama gorengan. Gorengan. Kopi? Kalau kopi, iya kalau pas malam. Ya. Rokok? Kalau rokok kadang-kadang. Kadang-kadang. Boleh tahu Mas, sini kan stroke memang sudah terlanjur menyerang Anda ya. Dampaknya terhadap Anda juga terhadap keluarga nih apa? Yang pasti, yang pertama pas waktu terkena itu pasti terjadi down ya. Jadi Ya, mental Ya. pasti terkena itu di situ terkena kan. Terus di situ pasti kita ada perasaan ini bagaimana caranya kita biar pulih, bagaimana caranya buat ngidupin keluarga. Jadi di situ pasti pikiran pasti nyampe ke situ kan. Pak Ahmad ini mau cerita, kalau kesehatannya alhamdulillah sekarang sudah meningkat. Setelah rutin menggunakan teknologi laser, bukan begitu Mas Ahmad? Betul sekali. Nah, boleh tahu nih, apa saja sih manfaat yang dirasakan oleh Mas Ahmad semenjak rutin pakai laser? Kalau yang pertama yang saya rasakan kalau untuk tidur lebih nyenyak, lebih Oh iya, pulas, betul. seperti itu. Lalu ada lagi? Terus kalau untuk bagian tangannya yang tadinya terasa berat itu berangsur-angsur mulai ringan gitu. Jadi seperti itu. Tangannya, tangannya. lengan. Boleh dicoba Mas? Diangkat tangan kirinya? Iya, Kak. Oke. Pengen tahu. Sebelum pakai teknologi laser, angkatnya sampai di mana? Nanti nyampe seperti ini. Oke. Sudah lumayan besar ya perubahannya ya. Sebelum pakai teknologi laser, waktu itu jalannya seperti apa? Kalau kaki juga terasa berat. Berat banget. Iya. Sekarang boleh ditunjukkan udah bisa jalan seperti apa? Oh iya, ya perbuatannya sudah banyak sekali ya. Apalagi Mas, manfaat yang betul-betul dirasakan setelah pakai laser? Kalau setelah pakai laser sih untuk tensi juga yang tadinya tinggi terus itu berkurang untuk tensinya. Berapa Jadi, sebelum menggunakan teknologi laser? Kalau sebelum itu 150 sebelum pakai. Kalau untuk sekarang berapa rata-rata? 130 per 90. Iya. Oke. Ya, menurun. Tadi kolesterol kan? Ya. Kolesterolnya berapa? Sebelum menggunakan teknologi laser dan setelah menggunakan teknologi laser?
Kalau untuk LDL-nya itu 185, kalau untuk sekarang sudah 87. Wah, keren. LDL lagi ya. Oke. Bagaimana dengan gula darahnya diperiksa juga? Kalau gula darah dulu pas waktu terkena itu 108, kalau untuk sekarang 95. 95 terkendali ya. Asam urat juga? Asam urat sekarang 6,5. Oh, udah Wah, terkendali. keren. Iya. Barusan pemirsa Mas Ahmad cerita waktu awal-awal terserang stroke atau pasca stroke itu jangankan jalan ya, duduk aja nggak bisa tegak bisa. atau ya. Itu karena berat sebelah, lemes sebelah, bagaimana itu Mas? Jadi kalau untuk yang bagian sebelah kiri ini terasa berat, jadi benar-benar terasa Jadi berat. kalau duduk langsung Jadi tiap kali duduk pasti langsung ambruk. Jatuh? Seperti ini, jatuh. Jadi langsung jatuh. Itu nggak bisa Gitu duduk ya. sama sekali. Berarti ada gangguan keseimbangan ya? Iya, benar. Kayak oleng gitu ya Iya. rasanya ya. Mas Ahmad sendiri merasa nggak dengan rutin pakai laser ini terbantukan atau tidak? Alhamdulillah terbantu. Baik. Terus yang paling berkesan selama pakai laser ini sekian lama apa menurut Mas Ahmad? Kalau untuk saat ini sih alhamdulillah semakin lama semakin ringan ya kalau untuk jalannya. Badan semakin enteng. Semakin enteng ya betul. Kualitas tidur Kualitas tidur semakin nyenyak. alhamdulillah ya. Kenapa sih sekarang beliau bisa segar seperti ini? Padahal tadinya duduk aja gak bisa, ya. Karena teknologi laser ini pemirsa, ya, dia itu bisa membantu. Yang pertama adalah menguraikan gumpalan darah, ya. Ingat. Ya, karena darahnya kental akibat kolesterol LDL yang tinggi ya waktu itu. Kemudian sampai 250-an sempat dicek. Kemudian dia gumpalan darahnya bisa diuraikan. Yang pertama. Makanya sekarang kolesterolnya turun. Ya kan sampai 85 yang LDL-nya. Yang kedua, tensinya kok bisa turun ya. Padahal dia biasanya sampai pernah 200 bahkan lebih. Sekarang tensinya 130/90. Ya, karena teknologi laser itu ketika dinyalakan, dia itu akan mengaktifkan yang namanya nitric oxide. Ya, jadi ketika dinyalakan, nitric oxide diaktifkan. Kita tahu nitric oxide itu makin lama makin berkurang seiring bertambahnya usia. Tetapi dengan nitric oxide diaktifkan kembali, ya, maka pembuluh darah lebih elastis, tekanan darah menjadi turun. Ketika teknologi laser dinyalakan, maka penyebab pengentalan darah apakah itu gula, kolesterol, kemudian juga asam urat, dia akan diubah menjadi energi, ya. Dan ini semua kita bisa lihat, saya makin enteng ya kan? Sekarang makin segar, ya kan? Kolesterolnya bagus, tensinya bagus, asam uratnya bagus, gulanya juga tetap stabil. Itu karena yang namanya energinya diperbaiki, gudang energinya diperbaiki. Jadi pemirsa, yuk kita gunakan teknologi laser di situ sebagai pencegahan. Oke? Jadi pemirsa, teknologi laser ini merupakan alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Jadi selain menyinari dua pembuluh darah, ada radialis dan ulnaris, teknologi laser ini akan menstimulasi titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana fungsinya adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru. Kemudian sebelum saya melanjutkan penjelasan, saya mau nanya nih ke Mas Ahmad. Teknologi laser yang di pergelangan kan rutin dipakai, yang di hidung dipakai rutin nggak? Dipakai rutin. Ya, dipakai rutin. Nah, ini merupakan satu kesatuan pemirsa. Jadi yang di pergelangan tangan dan yang di hidung atau intranasal ini adalah satu kesatuan. Ini wajib digunakan bersamaan karena dengan menggunakan intranasal, pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak dibantu dilebarkan dan dilancarkan sehingga dapat membantu dalam proses pemulihan pasca stroke, mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, kemudian mengoptimalkan penglihatan dan pendengaran karena pembuluh darah yang ada di area mata dan telinga dibantu dilancarkan dan dilebarkan. Jadi jangan tunggu nanti-nanti pemirsa, ayo gunakan teknologi laser sekarang juga. Untuk pemirsa yang mendengarkan kami, baiknya segera take action deh ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Kita harus memprioritaskan punya alat kesehatan aku laser agar Anda sekeluarga ini bisa lebih sehat. Karena aku laser ini merupakan pilihan yang tepat pemirsa untuk kesehatan Anda dan keluarga tentunya. Sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan tentunya komplikasi lainnya.
Pemesanan aku laser hanya di Gogomall ya, melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta bank nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung nih pemirsa, Anda hanya cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Karena Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini agar pemirsa tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan aku laser. Dan Anda juga bisa mendapatkan aku laser segera ya, dengan cara langsung datang mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation Gogomall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Ingat pemirsa, pelayanan ini hanya ada di Gogomall. Karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Harap waspada ya terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Ingat, segera gunakan aku laser, atasi masalah kesehatannya, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya, kembali lagi di Go Healthy, pemirsa, kami ada solusi sehat untuk Anda. Latihan otot kaki untuk bantu pemulihan stroke. Seperti apa latihannya? Silakan Mas Yo. Ya, baik Mas Adit. Pemirsa di rumah, pada pasien pasca stroke ini akan terjadi kelemahan pada anggota gerak terkhusus pada kaki. Nah, ketika terjadi kelemahan pada kaki, ini akan mempermudah seseorang dalam berjalan, kemudian akan terjadi gangguan keseimbangan. Untuk melatih, untuk mengurangi gangguan keseimbangan dan melatih untuk berjalan, Anda bisa melakukan latihan ini di rumah pemirsa. Latihannya yaitu latihan penguatan otot kaki. Caranya bagaimana? Saya akan mempraktekkan untuk Anda. Jadi Anda bisa duduk ya di kursi seperti ini, kemudian dengan posisi punggung tegak dan kedua kaki menapak lantai, kedua tangan rileks. Kemudian angkat bagian ujung kaki seperti ini keduanya, tahan 2-3 detik. 1, 2, 3. Kemudian turunkan secara perlahan, ulangi gerakan ini berkali-kali 10-15 kali dalam satu kali latihan. Dengan melatih otot bagian depan ini, maka resiko gangguan keseimbangan tidak terjadi, sedangkan resiko jatuh juga dapat dikurangi. Selain itu, pasien pasca stroke dapat lebih optimal dalam berjalan. Jadi selain latihan yang dapat Anda lakukan ini, Anda bisa menambahkan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang diletakkan pada otot bagian belakang maupun otot bagian depan. Tujuannya adalah mengoptimalkan gerakan otot tersebut sehingga otot tersebut tidak mengecil. Jadi mulai dari sekarang ayo latih kaki Anda sehingga pemulihan pasca stroke akan lebih optimal. Terima kasih info sehat atau solusi sehat dari Mas Yo ya. Nah ini Pak Ahmad bisa juga dipraktekkan ini ya. Tadi saya lihat juga Pak Ahmad ikut melakukan gerakan seperti yang dicontohkan oleh Mas Yo. Pak Ahmad ya, yang saya ingin tahu adalah ketika terserang stroke apa sih yang dirasakan selain udah nggak bisa bangun, duduk aja nggak bisa. Perasaannya seperti apa? Sampai harus kemana-mana dibantu. Kencing dibantu? Kencing di awal terjadinya stroke itu masih pakai pampers. Cuman kesini saya usahakan buat ke kamar mandi. Jadi biarpun saya ngesot, ya kan? Saya tetap ke kamar mandi. Ya, tapi semua masih dibantu oleh istri ya pada waktu awal-awal? Di awal-awal iya dibantu sama istri. Ya. Kemudian perasaan, ya kan tadi finansial sendiri bagaimana? Anak masih kecil. Kalau yang pasti finansial pasti habis-habisan. Habis-habisan ya. Kemudian emosional. Kalau yang pasti kan kalau kita mikirin keluarga, yang pasti di situ kita sering nangis. Sering nangis. Sisi fisikal jelas ya terganggu. Emosional, finansial semuanya terganggu.
Jangan biarkan Anda kalau sudah ada diabetes, sudah ada hipertensi seperti Pak Ahmad, kolesterolnya tinggi, ataupun sudah ada asam urat tinggi, ayo bantu. Bantu dengan apa? Selain dengan mungkin obat-obatan dokter, tapi bantu dengan teknologi. Karena dia bisa mencegah pengentalan darah. Jangan nunggu sampai kena stroke dulu seperti Pak Ahmad. Sampai pasang ring jantung dulu. Sampai gagal ginjal dulu. Baru menggunakan teknologi laser. Jangan. Kita cegat itu di awal. Jalankan pola hidup sehat. Tetap check up untuk mengenai kondisinya. Kemudian juga mengkonsumsi obat dokter. Dan gunakan teknologi laser. Oke? Nah, selanjutnya saya mau tanya Mas Ahmad nih, rutin pakai laser kan? Rutin. Sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Biasanya menggunakan laser kalau di pagi hari sedang apa? Biasanya kalau pas lagi nyantai sambil nonton TV itu jam 6 sampai jam 7 itu 1 jam pakai. Digunakan ya. Digunakan, Lalu iya. kalau malam hari? Kalau malam hari jam 8:30 sampai jam 8:30 biasanya. Sambil 1 jam. ngapain biasanya itu? Sambil nonton TV boleh. Bagaimana dengan teknologi tambahannya? Ada teknologi NMES dan juga teknologi intranasal. Itu juga digunakan? Iya, digunakan dua-duanya. Baik. Teknologi. Nah, itu harus tetap rutin digunakan bersamaan ya. Iya. Karena merupakan satu kesatuan. Semangat terus ya Mas Ahmad ya. Siap. Nah, tadi juga saya mendengar manfaat setelah menggunakan teknologi laser, Mas Ahmad merasakan tidurnya lebih mudah, lebih berkualitas. Karena dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan sehari 2 kali, pada pagi atau siang hari dan malam hari, ini akan menstimulasi hormon melatonin pada malam hari. Ketika melatonin meningkat di dalam tubuh, maka tidurnya akan lebih mudah dan bisa masuk ke tidur yang berkualitas atau deep sleep. Nah, pada fase deep sleep ini akan terjadi proses metabolisme, proses pengaturan hormon, proses regenerasi sel, dan ini diperlukan oleh orang-orang yang punya penyakit kronis. Salah satunya adalah stroke ini untuk regenerasi sel di dalam tubuhnya akan lebih optimal lagi. Dan pada pagi hari atau siang hari ini akan dioptimalkan produksi hormon serotonin, di mana ketika serotonin meningkat maka energinya akan lebih meningkat, kemudian moodnya akan lebih stabil. Selain itu tadi Mas Ahmad juga sudah mengupayakan menggunakan teknologi NMES ya. NMES ini adalah untuk meningkatkan kerja dari otot tersebut, di mana NMES diletakkan pada bagian otot-otot yang terdampak. Contohnya pada sisi sebelah kiri ya dari Mas Ahmad sini. Bisa di lengan, bisa di paha, bisa di betis. Tujuannya adalah memberikan stimulasi ke otot dan saraf sehingga otot bisa bekerja secara pasif dan saraf itu bisa dioptimalkan terutama fungsi motorik. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Jadi pemirsa, saya selalu mengingatkan ya kepada yang muda-muda, ayo nabung emas boleh, nabung dolar boleh, tapi nabung kesehatan. Investasi kesehatan itu perlu. Makin tua darah kita makin kental. Karena menopause, karena andropause. Tapi kalau darah kita sehat sampai usia tua, organ-organ vital kita sehat, maka kita bisa menikmati masa tua dengan baik. Dan terutama mereka-mereka yang juga sekarang sudah menderita apakah stroke, apakah gagal ginjal, apakah gangguan jantung, yuk kita bantu pemulihannya lebih cepat lagi. Dan jangan sampai terjadi komplikasi yang kedua, komplikasi yang berulang dengan teknologi laser. Jadi yuk kita siapkan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup kita, oke? Baik, untuk teman-teman yang di rumah yang belum memakai aku laser, ini silakan bisa memakai untuk alat ini ya. Dan ini fungsinya sangat bagus sekali untuk membantu yang terasa berat itu bisa terbantu jadi lebih ringan ya. Dan untuk tidurnya ini lebih nyenyak dengan memakai alat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi semoga cerita dari Mas Ahmad hari ini bisa menjadi pembelajaran ya, bahwa pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Dan juga segera gunakan aku laser dari Gogomol, karena pelayanan Gogomol berskala internasional, telah tersertifikasi ISO 9001 dan sudah meraih penghargaan Super Brand pemirsa, sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Ingat ya pemirsa,
Pemirsa bisa menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta bank nasional lainnya. Nah, kalau dihitung-hitung nih pemirsa, Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Gogomall memberikan kemudahan ini agar pemirsa tidak perlu menunda lagi, agar bisa segera memiliki kesehatan atau alat kesehatan dari Akulaser. Anda juga bisa mendapatkan Akulaser pemirsa secara langsung ya, dengan mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation Gogomall akan memberikan pendampingan secara eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Ingat pemirsa, pelayanan ini hanya ada di Gogomall. Karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan konsumen ya. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Pemirsa, segera gunakan Akulaser. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy di episode hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Akulaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.